masuk dalam kuis yang pertama. Jawabannya adalah kelahiran Yesus anak Daud dijanjikan. Sekarang kita akan masuk dalam kuis yang kedua. Jawabannya adalah diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dan satu lagi dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Itu nomor 3. Jawabannya adalah Maria dan Yusuf. Nah, masih dalam cerita kita hari ini, jawabannya adalah Allah menyertai kita. Kuis yang terakhir, jawabannya adalah Mazmur dan Kemenyan. Nah, inilah kuis kita hari ini. Teman-teman, hari kita bakal menghafalkan Alkitab. Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke semuanya, terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Natal. Dadah. Shalom semuanya. Ini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari Matius 21 ayat 9b. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Selamat hari Minggu, terus diberkati, selamat Natal. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan pastinya semuanya luar biasa kan? Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada pagi hari ini Bapa kami dapat berkumpul bersama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian kita hari ini, Perasa Bahagia. Adik-adik, kita masih semangat memuji Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun pasti segala tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang,
dengan sikap sungguh-sungguh, kita angkat lagu penyembahan kita ya Bapak dan Kemarin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan Yesus, berkati Kak Fitri juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-56. Adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Kakak ulangi sekali lagi, Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-56. Tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu Maria mengunjungi Elizabeth. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membacakan firman Tuhan hanya ayat yang ke-42 saja. Adik-adik boleh ikut membaca sama Kak Fitri ya. Ayat yang ke-42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Sekali lagi adik-adik. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu? Bahwa itu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kabar kedatangan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel masih berkelanjutan ceritanya. Nah, di mana pada saat ini Maria berkunjung ke rumah Elizabeth. Adik-adik, kita tahu kedua perempuan ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan. Mereka bersahabat lama adik-adik. Mereka saling mengasihi. Sehingga pada saat itu Maria pergi berkunjung ke rumah Elizabeth. Adik-adik mungkin merasa senang ya kalau ketemu dengan sahabat sama dengan Maria dan Elizabeth. Mereka sangat senang ketika mereka bertemu. Karena mereka adalah sahabat yang sungguh-sungguh dekat. Sama kayak adik-adik di sini. Siapa di sini adik-adik yang punya sahabat?
Tunjuk tangan. Oke, Kak Fitri juga punya sahabat. Nah, kalau kita ketemu dengan sahabat pasti senang dong. Iya. Nah, sama dengan Elizabeth dan juga Maria. Nah, ketika mereka bertemu, Maria dan Elizabeth sedang mengandung. Kita tahu bahwa Elizabeth adalah ibu dari Yohanes Pembaptis, sementara Maria adalah ibu Tuhan Yesus. Nah, ketika Maria datang ke Elizabeth, Elizabeth mengatakan, "Wah, ketika kamu datang, sukacitaku penuh. Anak yang ada di dalam kandungan aku bersukacita karena kamu datang mengunjungi kami." Dari firman Tuhan yang barusan kita dengarkan, apa sih yang mau kita pelajarin adik-adik? Sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di momen Natal ini, kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Terus yang kedua, kita harus bersukacita atas kedatangan Tuhan Yesus. Untuk apa ya Tuhan Yesus lahir ke dunia? Adik-adik pasti tahu, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Dan yang terakhir, kita harus terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi hidup Kak Fitri, hidup adik-adik, hidup papa mama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya di momen Natal ini, adik-adik harus bersukacita menyambut kedatangan Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Baik adik-adik, demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sekarang tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 42. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 42. Kata Elizabeth kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Sekali lagi adik-adik, Lukas 1 ayat 42. Kata Elizabeth kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Baik adik-adik, untuk ayat hafalan kita sampai di sini. Sekarang kita akan berdoa penutup. Lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Jikalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati hati kami, berkati pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang baru kami dengarkan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan juga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan, seperti Maria dan Elizabeth, di mana mereka bersahabat baik dalam kasih, dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga sebagai anak-anak Tuhan mau bersahabat seperti Maria dan Elizabeth, dan kami mau juga menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Gimana kabarnya? Semua baik kan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Bapak mau tanya sama kalian ya. Kalau Bapak pakai pakaian seperti gini dan juga pegang Alkitab, kira-kira sebagai apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pasti ada yang jawab benar, yaitu sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Pak,
bagaimana ya menjadi seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan itu? Nah, Bapak mau cerita, menjadi seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Oleh karena apa? Oleh karena menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan itu kita harus memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani Dia secara full time atau sepenuh waktu. Dan itu kita harus yakin berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Dan kita meyakini akan panggilan Tuhan. Nah, setelah kita meyakini panggilan Tuhan, tentunya kita mendoakan di hadapan Tuhan supaya Tuhan meneguhkan, meyakinkan untuk kita mengambil sebuah langkah, sebuah keputusan. Setiap pendeta, setiap hamba Tuhan pasti mengalami hal-hal seperti itu. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu dia harus mempersiapkan diri untuk persiapan masuk ke sebuah pendidikan yang namanya sekolah teologia. Apa adik-adik? Sekolah teologia. Karena di situ kita akan belajar banyak hal tentang firman Tuhan. Supaya kita mengerti firman Tuhan, kita paham firman Tuhan dengan baik dan benar, dan nanti firman Tuhan inilah yang akan kita ceritakan kepada semua orang. Nah, kalau adik-adik memperhatikan di belakang Bapak ada peta dunia. Nah, coba lihat ini peta dunia ini, ya, sangat luas sekali. Ini Indonesia ada di sini, kita ada di sini. Nah, seorang hamba Tuhan, siapapun dia dan dimanapun dia berada, dia harus memberitakan firman Tuhan. Supaya apa jadi? Supaya orang berdosa mereka mendengar firman Tuhan, mereka menyadari mereka sebagai orang berdosa dan mereka membutuhkan juru selamat, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan pasti diselamatkan. Karena ada firman Tuhan mengatakan begini adik-adik, betapa indahnya kedatangan seseorang yang membawa kabar baik, kabar sukacita. Jadi adik-adik, menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Sebenarnya bukan hanya menjadi seorang pendeta di sebuah gereja, adik-adik, tapi seorang hamba Tuhan itu juga bisa menjadi seorang misionaris. Apa itu misionaris, Pak Pendeta? Misionaris itu adalah orang-orang yang juga dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Nah, seperti ini adik-adik, seluruh dunia. Contohnya begini, ada hamba Tuhan atau pendeta ya dari Indonesia di sini. Kemudian dia meyakini panggilan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk memberitakan Injil di Cina. Nah, ini jaraknya jauh, ada di Cina. Ada juga yang mungkin di negara Arab, nah, ada juga di Eropa di sini, atau mungkin ya ke Amerika atau ke Brasil dan juga negara-negara yang lainnya. Kenapa? Karena semua manusia sudah berdosa dan membutuhkan firman Tuhan. Mereka membutuhkan Injil yang menceritakan tentang kasih Allah kepada orang berdosa. Nah, oleh sebab itu adik-adik, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta atau misionaris itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, jadi kalau ada di antara adik-adik yang rindu menjadi hamba Tuhan, yang rindu menjadi pendeta, Bapak akan doakan supaya adik-adik dari anak-anak sekolah minggu GMII Anak Muda Bekasi ada yang mau menjadi hamba Tuhan, ada yang mau menjadi pendeta, ada yang mau menjadi utusan atau sebagai seorang misionaris.
Ayo, kalau Bapak mau tanya sekarang, siapa di antara adik-adik yang mau menjadi hamba Tuhan? Ayo, angkat tangan. Siapa? Nah, puji Tuhan kalau ada. Ya, walaupun adik-adik masih kecil, dari sekarang didoakan. Ya, minta Tuhan tolong. Tuhan Yesus, aku ingin menjadi hamba-Mu, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi misionaris untuk memberitakan firman-Mu. Karena firman-Mu dibutuhkan oleh semua orang, karena semua manusia sudah berdosa dan mereka harus mendengar Injil agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Itu tugas siapa adik-adik? Memang itu secara khusus tugas seorang hamba Tuhan seperti Bapak, seorang pendeta, juga seorang misionaris. Tetapi memberitakan Injil itu adalah semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk adik-adik sekolah minggu, ya. Oleh sebab itu kalau adik-adik belajar firman Tuhan atau dengan cerita Alkitab di sekolah minggu, nah harus dengar firman Tuhan baik-baik ya. Cerita Alkitab harus dengar baik-baik. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa menceritakan firman Tuhan ini kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak rindu, Bapak berharap bahwa Tuhan mengasihi adik-adik dan ada di antara kalian yang dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang misionaris. Nah, oleh sebab itu, mulai dari sekarang, kalau sekolah harus sungguh-sungguh, ya, tidak boleh main-main kalau sekolah. Mengapa? Karena untuk sekolah teologi adik-adik harus selesaikan dulu pendidikan di sekolah dasar. Setelah itu naik ke SMP, setelah itu SMA, baru yang keempat ke sekolah teologia. Mungkin ada adik-adik yang berpikir begini, aduh Pak Pendeta, keluarga saya ini nggak mampu, bagaimana dengan uang pendidikan, uang kuliah nantinya? Pak Pendeta ingatkan, kalau adik-adik meyakini panggilan Tuhan menjadi seorang pendeta seperti Bapak, atau nantinya menjadi seorang misionaris, sekolah teologi, percaya saja Tuhan pasti siapkan dananya. Ya seperti Bapak waktu sekolah untuk program sarjana S1 itu yang membiayai bukan orang tua Bapak, tapi ada orang yang Tuhan sudah siapkan. Bapak memang berdoa minta supaya Tuhan kirimkan seorang sponsor untuk membiayai sekolah Bapak. Dan puji Tuhan, Bapak akhirnya selesaikan semuanya itu sampai wisuda. Itu tidak ada uang dari orang tua, tapi semuanya biaya sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan yang memanggil Bapak menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Tuhan juga yang bertanggung jawab mencukupkan semuanya itu. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau mau melayani Tuhan, mau menyerahkan hidup untuk Tuhan, percaya penuh sama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itu sepintas informasi kepada adik-adik semua. Jikalau suatu saat nanti adik-adik akan rindu menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau seorang misionaris, Bapak berdoa supaya ada di antara kalian yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Oke ya? Oke, sekarang kita semua lipat tangan, kita berdoa. Bapak mau berdoa untuk kalian ya? Ayo, semua berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau mengasihi semua anak-anak sekolah minggu GMI Anugerah Bekasi. Tuhan peliharakan mereka, Tuhan kasih mereka. Saat ini, pagi ini, hamba berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu GMI Anugerah Bekasi. Hamba berdoa supaya ada di antara mereka yang Tuhan panggil secara khusus untuk menjadi seorang hamba Tuhan.
entah nantinya menjadi seorang pendeta atau seorang misionaris, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus memberkati anak-anak ini supaya ada di antara mereka yang Tuhan panggil. Memang Tuhan, mereka masih kecil dan mereka akan terus berusaha untuk belajar dan belajar sampai nantinya mereka meyakini panggilan Tuhan dan mereka masuk pendidikan yang namanya sekolah teologi. Tuhan pasti cukupkan semua biaya yang diperlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur kepadamu hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi ya. Oke, bye-bye.